Nah, selanjutnya adalah yang dikecualikan dari subjek pajak. Ada 5 yang dikecualikan dari subjek pajak penghasilan. Yang pertama yaitu perwakilan kantor perwakilan negara asing, dan yang kedua adalah pejabatnya. Jadi pejabat perwakilan diplomatik juga dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Kemudian yang ketiga adalah organisasi internasional di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya, contohnya ASEAN, PBB, dan seterusnya. Dan kemudian yang dikecualikan dalam subjek pajak penghasilan itu adalah pejabat organisasi internasional seperti pejabat PBB, ASEAN, dan seterusnya. Nah, kemudian ada organisasi internasional dalam bentuk kerjasama dalam bidang teknik, kebudayaan, di mana Indonesia mendapatkan manfaat dari kerjasama tersebut. Nah, organisasi tersebut juga dikecualikan atau tidak termasuk sebagai subjek pajak penghasilan. Selanjutnya, perbedaan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri itu ada dalam 3 hal. Yang pertama, eh, subjek pajak dalam negeri itu dikenakan atas penghasilan, apakah penghasilan yang diperolehnya itu dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Nah, sementara untuk subjek pajak dalam luar negeri itu hanya dikenai pajak penghasilan atas penghasilan yang diperolehnya di dalam Indonesia saja. Nah, bisa kita contohkan misalnya Agnes Monica, jika dia memperoleh penghasilan dari luar negeri dan dalam negeri, maka penghasilannya akan digabung dan dikenakan pajak. Sementara Anggun C. Sasmi ketika ada kontrak iklan di Indonesia, maka Anggun C. Sasmi hanya dipungut pajak penghasilan ketika dia memperoleh penghasilan di Indonesia, karena Anggun C. Sasmi merupakan warga negara Prancis. Nah, kemudian perbedaan yang kedua itu adalah subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum. Nah, sedangkan subjek pajak luar negeri dikenain pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif sepadan. Nah, apabila subjek pajak dalam negeri dikenakan dari penghasilan neto, maka jumlah pajak yang dibayarkan itu akan lebih kecil dibandingkan dengan subjek pajak dari luar negeri. Nah, kenapa? Karena pengenaan pajak dari subjek pajak luar negeri itu dikenakan dari penghasilan brutonya, dan untuk penghasilan bruto tarif pajak penghasilan untuk subjek pajak luar negeri itu sebesar 20%. Nah, sementara subjek pajak dalam negeri untuk orang pribadi menggunakan tarif sepadan dengan tarif progresif yang diatur pada Undang-Undang Pasal 17 Ayat 1A. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga itu adalah adanya kewajiban penyampaian SPT bagi subjek pajak dalam negeri. Nah, sementara penyampaian SPT untuk subjek pajak luar negeri itu tidak ada atau tidak diwajibkan. Nah, di sini penyampaian SPT yang berkaitan dengan penyampaian SPT tahunan orang pribadi untuk subjek pajak dalam negeri itu paling lambat disampaikan pada 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Nah, selanjutnya adalah objek pajak penghasilan. Ada 4 kriteria secara umum objek pajak penghasilan. Yang pertama adalah penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja, apakah itu pekerjaan bebas. Nah, penghasilan diperoleh dapat berupa gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan lainnya. Nah, secara singkat, sebenarnya dapat diketahui objek pajak penghasilan itu adalah penghasilan itu sendiri, di mana tadi telah disebutkan bahwa penghasilan merupakan pertambahan nilai ekonomis dari suatu kegiatan. Nah, contohnya apabila kita mendapatkan hadiah undian, maka walaupun bukan dalam bentuk uang, itu merupakan penghasilan.
Nah, kemudian kriteria yang kedua yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan dari usaha atau kegiatan. Nah, apapun usahanya itu merupakan eh, objek dari pajak penghasilan. Nah, yang ketiga, penghasilan dari modal yang berupa aset bergerak ataupun aset yang tidak bergerak.